Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes genetik atau DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana dan anak Lisa berinisial CA dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 20 Agustus. Sebelumnya ketiganya telah melakukan tes DNA dan air liur di Pusdokes Polri pada Kamis 7 Agustus lalu. Kepada awak media, Kasubdit 1 Dittipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso menyatakan hasil tes menunjukkan tidak ada kecocokan DNA antara Ridwan Kamil dengan anak Lisa Mariana berinisial CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Setelah mengumumkan hasil tes DNA ini, pihak penyidik Bareskrim Polri akan melakukan tindak lanjut penanganan perkara, yaitu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) pada Jumat besok. Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK menjelaskan pemanggilan terhadap Lisa Mariana dilakukan untuk mendalami informasi seputar pengadaan iklan dan pengelolaan dana non-budgeter yang diduga digunakan untuk kepentingan di luar anggaran resmi. Oleh karena itu, penyidik KPK akan menelusuri aliran dana tersebut guna memastikan peruntukan serta penerimanya. Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini. Tidak hanya Lisa Mariana, dalam kasus ini KPK juga memeriksa sejumlah pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan pengkondisian audit di Bank BJB. Seluruh rangkaian pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mengungkap konstruksi perkara sekaligus memulihkan keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. 80 tahun Indonesia merdeka adalah bukti kekuatan persatuan. Tema tahun ini, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera untuk Indonesia maju. Mengingatkan kita semua bahwa kemerdekaan tak hanya sebuah simbol, tetapi tanggung jawab. Sebagai Menteri Hukum, saya menegaskan hukum yang adil adalah fondasi kedaulatan. Tanpa kepastian hukum, tak ada rasa aman. Tanpa rasa aman, tidak mungkin ada kesejahteraan rakyat. Hukum yang tegak akan melindungi hak-hak warga negara, memperkuat rasa persatuan, dan menjadi pengawal Indonesia menuju kemajuan. Mari kita jaga persatuan, tegakkan hukum, dan wujudkan Indonesia yang maju. Karena hanya dengan bersatu, kita dapat meraih cita-cita besar bangsa, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan maju. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, jayalah untuk selama-lamanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam 20 Agustus. Pihak KPK memastikan ada 10 orang yang terjaring dalam OTT semalam.
OTT KPK ini terkait dengan kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Noel. Immanuel Ebenezer merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Wamen yang akrab disapa Noel ini telah menjabat sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024. Sebelumnya Noel juga sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia, yaitu PT Mega Eltra periode 2021-2022. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul melakukan pertemuan bilateral di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu pekan ini. Dalam pertemuan, kedua Menlu membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor seperti politik, perdagangan, sosial budaya, termasuk sepakat memperkuat kolaborasi dalam sektor transisi energi bersih. Kemudian di bidang energi, kami juga mengapresiasi peran Jerman sebagai co-lead di JETP, di Just Energy Transition Partnership bersama-sama dengan Jepang. Dan Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kolaborasi dalam transisi energi bersih, termasuk mendorong peran sektor swasta dalam investasi hijau. Wir unterstützen Indonesien unter anderem zusammen mit Japan, Sie haben das erwähnt, im Just Energy Transition Partnership Programm JETP bei der beschleunigten und sozial gerechten Energiewende. Deutschland trägt dazu allein 1,6 Milliarden Euro bei. Das EU-Indonesien-Freihandelsabkommen wird noch weitere Chancen bieten. Ein konkretes Beispiel ist die Batterieproduktion, ein Wirtschaftszweig, in dem deutsche und indonesische Unternehmen ein großes Zukunftspotenzial sehen. Selain itu, Indonesia dan Jerman juga sepakat memperluas kerjasama di bidang ketenagakerjaan, khususnya pengiriman pekerja migran Indonesia di sektor hospitality. Kesepakatan ini didorong oleh keberhasilan program kerjasama ketenagakerjaan Indonesia-Jerman Triple Win yang telah memberangkatkan 329 tenaga kesehatan Indonesia ke Jerman.